Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga senantiasa baik dan selalu bahagia dalam lindungan Allah. Saya Silvi Nur Faizah, Prodi Pendidikan Agama Islam Mahasiswi STAI Al-Azhar Menganti Gresik. Ke tengah laut mencari ikan, terik mentari sungguh menyengat. Semakin dekat dengan impian, jangan pernah kendorkan semangat. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar menurut Lyon adalah suatu kesenjangan yang terjadi pada seseorang antara prestasi nilai akademik dan kapasitas kemampuan belajar. Sedangkan menurut Samuel Crick, kesulitan belajar adalah masalah-masalah dalam belajar yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada inteligensi normalnya. Setelah memahami definisi kesulitan belajar menurut Lyon dan Samuel Crick, ada 3 jenis kesulitan belajar. Yang pertama, disleksia, yang kedua, disgrafia, dan yang ketiga, diskalkulia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang disleksia. Apa sih disleksia itu? Disleksia adalah ketidakmampuan belajar membaca. Jadi, anak dengan penyakit disleksia di sini akan sulit mencocokkan huruf dan gambar. Mereka akan sulit memahami bacaan dan gambar yang dilihatnya, sehingga untuk materi-materi selanjutnya mereka akan merasa kesulitan. Dan disleksia di sini adalah penyebab utama kegagalan anak di sekolah. 80-90% penyebab ketidakmampuan belajar anak. Anak disleksia di sini memiliki penglihatan yang normal, akan tetapi untuk memahami pelajaran yang dipelajarinya, ia membutuhkan waktu yang lama dibandingkan anak normal lainnya. Untuk penyakit yang seperti ini bisa dilatih sejak dini agar tidak berkepanjangan dan tidak menyesal di kemudian hari. Karena membaca adalah jendela dunia. Jika anak tidak bisa membaca, mereka akan kesulitan untuk mengetahui sesuatu hal yang ia ingin ketahui. Disgrafia adalah ketidakmampuan belajar menulis. Selain disleksia, di sini juga ada disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan belajar anak dalam menulis. Karakteristik anak disgrafia di sini seringkali tulisannya sulit dibaca, bahkan terkadang ketika ia berkomunikasi menggunakan kata-kata yang salah. Nah, anak disgrafia di sini memiliki tulisan tangan yang jelek, bahkan dianggap ceroboh dan malas. Agar kepercayaan anak itu tidak menurun, hal yang seperti itu harus dilatih terus-menerus agar ia merasa mudah ketika mencatat tugas-tugas sekolah dari gurunya, dan ia tidak akan merasa kesulitan ketika ia ingin menulis sesuatu hal. Diskalkulia adalah ketidakmampuan belajar matematika. Yang terakhir di sini adalah diskalkulia. Diskalkulia sering mengalami kesulitan dalam memecahkan soal matematika dan memahami konsep-konsep dasar aritmatika. Namun, bisa jadi anak tersebut memahami logika di balik matematika, akan tetapi ia tidak bisa menerapkan logika tersebut untuk menyelesaikan soal matematika. Dalam belajar tidaklah selalu berhasil, tetapi seringkali hal-hal yang mengakibatkan kegagalan atau adanya gangguan yang menghambat kemajuan belajar. Ada 2 faktor kesulitan belajar, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri individu. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi 4 faktor. Yang pertama, faktor inteligensi. Faktor inteligensi adalah faktor tingkat tinggi rendahnya kecerdasan seorang anak. Jika anak tersebut kecerdasannya tinggi, ia cenderung berhasil dalam belajar. Kebalikannya, jika inteligensinya rendah, maka cenderung akan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua yaitu faktor minat. Nah, faktor yang seperti ini harus ditumbuhkan di dalam diri anak tersebut. Jika ia tidak minat dalam materi tersebut, maka ia akan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu faktor bakat. Faktor bakat di sini benar-benar harus diperhatikan.
Karena terkadang orang tua egois dalam memberikan anak les. Misal, anak tersebut disuruh les piano, padahal sebenarnya anak tersebut bakatnya ada di dalam menggambar. Hal-hal yang seperti ini, meskipun kelihatannya kecil, sepele, harus lebih diperhatikan. Yang terakhir adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian di sini bisa menyebabkan kesulitan belajar jika tidak memperhatikan fase-fase perkembangan seorang anak tersebut. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri individu. Yang kedua di sini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini meliputi 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga di sini adalah peran orang tua yang paling utama. Jadi, orang tua harus memperhatikan anak dalam belajar. Terkadang adanya perceraian orang tua, masalah keluarga, ataupun masalah ekonomi keluarga itu menyebabkan anak kesulitan dalam belajar. Anak menjadi memberontak karena mereka merasa stres melihat orang tuanya bertengkar atau apa. Jadi, hal-hal yang seperti ini benar-benar harus diperhatikan karena tanpa sadar anak tersebut bisa jadi mengalami kesulitan belajar karena akibat dari faktor keluarga tersebut. Yang kedua yaitu faktor lingkungan di sekolah. Faktor lingkungan di sekolah di sini harus diperhatikan, yaitu cara penyampaian seorang guru kepada muridnya, hubungan guru dan muridnya, itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai anak tersebut merasa guru tersebut hanya memperhatikan anak-anak yang pintar. Jangan sampai seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Hubungan antara guru itu sendiri dengan murid itu sendiri. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan di masyarakat. Nah, faktor lingkungan di masyarakat ini juga penting karena tanpa sadar anak menyerap hal-hal yang dalam masyarakat tersebut anak gampang untuk menyerapnya. Jadi bisa jadi lingkungan bersama teman-temannya yang tidak seharusnya dilakukan. Gitu. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah, ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, akan tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.